Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, saat ini istilah sobat ngarit sudah dikenal di berbagai tempat. Untuk sementara waktu, komunitas sobat ngarit sudah mulai merambah di seluruh wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara. Dan saat ini sedang merambah ke berbagai benua yang ada di dunia ini. Istilah Sobat Ngarit Nusantara pertama kali digaungkan oleh Mas Iyun, sang pemilik nama lengkap Indra Khairul Faiyun, yaitu seorang TikToker sekaligus seorang YouTuber yang saat ini sedang naik daun atau yang sedang viral, sehingga sering menjadi pembicaraan baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat. Karena ketenaran Mas Yun ini tidak lazim, yaitu karena profesi sebagai tukang ngarit atau sebagai peternak sapi. Nah, setelah digaungkan oleh Mas Iyun, jargon Sobat Ngarit ini mendapat respon positif dari masyarakat di seluruh Nusantara. Sehingga Sobat Ngarit ini semakin besar seiring berkembangnya waktu. Karena komunitas ini merupakan wadah bagi teman-teman yang kebetulan berprofesi sebagai pekerja kasar. Mulai dari kuli bangunan, kuli panggul, pekerja pabrik, petani, dan peternak. Mereka bersatu dan bergabung dalam komunitas ini. Dengan menobatkan Mas Yun sebagai ketua Sobat Ngarit, maka komunitas ini semakin lama semakin membludak, semakin membesar, dan familiar di kalangan masyarakat. Dan saat ini sedang merambah ke wilayah Asia. Insya Allah ke depan akan go internasional dan bisa memecahkan rekor sebagai komunitas terbesar lintas benua yang terbesar di dunia. Walaupun juga banyak di antara masyarakat yang bergabung di komunitas Sobat Ngarit ini yang berprofesi sebagai pengusaha, seniman, agamawan, artis, bahkan banyak juga dari kalangan pelajar. Dengan antusias warga yang bergabung dalam satu komunitas, maka kita semua juga memberikan dukungan secara penuh dengan harapan komunitas ini selain menjadi wadah untuk silaturahim, juga bisa saling memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia. Misalnya saling berbagi peluang untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan pekerjaan, atau saling tolong-menolong antar sesama di bidang apapun. Saudaraku sekalian, Sobat Ngarit ini harus memiliki fungsi nyata di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada, khususnya menghapus kelas sosial dalam masyarakat, sehingga kelas sosial di masyarakat ini tidak lagi kita jadikan pertimbangan dalam berbagai hal. Apa istilah kelas sosial? Kelas sosial yaitu salah satu konsep dalam ilmu sosiologi yang memberikan gambaran terkait dengan pengelompokan suatu masyarakat. Lalu, status sosial itu bagaimana bisa muncul, bisa tercipta, sehingga di masyarakat itu faktanya terjadi kelas-kelas dalam mengelompokkan masyarakat. Lalu apa pertimbangan dalam menentukan status sosial? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa kelas sosial ditentukan oleh penghargaan atau prestis yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri kepada seseorang berdasarkan gaya hidup, budaya, agama, etnis, profesi, dan sejenisnya. Masyarakat yang kaya biasanya lebih dihargai atau lebih dihormati daripada yang miskin. Kemudian masyarakat yang berpendidikan lebih dihargai daripada yang tidak berpendidikan atau yang bodoh. Seseorang yang bekerja di tempat yang bonafit, yang memiliki gaji yang tinggi, perusahaan yang terkenal, atau instansi yang berkelas akan lebih dihargai daripada teman-teman yang bekerja di tempat
yang belum berkelas. Begitu seterusnya. Saudaraku sekalian, dalam pandangan Islam, semua umat manusia memiliki derajat yang sama, tidak lebih dan tidak berkurang daripada orang lain. Dan acuan utama dalam penghargaan yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah, perbedaan kelas-kelas sosial sangat menyolok. Biasanya penguasa bebas melakukan apapun terhadap yang lebih lemah atau yang lebih miskin, termasuk para budak, yang mana seluruh hak-haknya dilucuti, dirampas. Sehingga status budak ini, walaupun dia berbentuk manusia, namun statusnya seperti binatang. Bisa diperjualbelikan, bisa dipinjamkan, dan bisa disewakan. Namun, setelah Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul, maka tidak ada lagi perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Semuanya dianggap sama. Bahkan Rasulullah SAW sangat memuliakan orang-orang miskin. Selama kita berbentuk manusia, maka kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Dan perlu diketahui bahwa pengelompokan pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat di seluruh dunia ini didominasi oleh kaum pekerja kasar. Mari kita lacak satu persatu dari masing-masing benua. Kira-kira pekerjaan apa yang banyak digeluti oleh masyarakat setempat? Pertama, kita merujuk ke benua Asia. Mata pencaharian utama di Asia Barat adalah perdagangan dan pertambangan. Sedangkan di Asia Timur adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, kelautan, dan industri. Sedangkan mata pencaharian utama masyarakat Asia Tenggara adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, kehutanan, dan industri. Kemudian kita menengok ke Eropa. Kira-kira profesi apa yang biasa digeluti oleh masyarakat Eropa? Mata pencaharian masyarakat Eropa adalah bidang industri dan jasa. Di antara industri yang berkembang adalah makanan, elektronik, mesin, produk logam, bahan kimia, peralatan, tekstil, dan obat-obatan. Ada juga masyarakat di Eropa Barat. Pada musim dingin, mereka melakukan aktivitas pertanian. Ini juga jumlahnya lumayan banyak. Akan tetapi, mereka hanya bisa bercocok tanam di musim dingin. Pada saat musim panas atau musim gugur, mereka belum bisa melaksanakan kegiatan pertanian. Selain itu, Eropa juga memiliki sumber daya alam berupa mineral, batu bara, besi, tembaga, seng, timah, aluminium, merkuri, dan sejenisnya. Kemudian kita menengok ke benua Australia. Pada umumnya, masyarakat Australia memiliki mata pencaharian yaitu berniaga, beternak biri-biri yang diambil bulunya sebagai bahan kain wol. Di samping itu, juga ada sektor pertanian, karena lebih dari 70% Australia adalah daerah agraris, sehingga banyak tanah yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan peternakan. Kemudian kita menengok ke benua Amerika. Amerika adalah negara industri, yang berarti mata pencaharian tidak lepas dari pekerjaan industri. Misalnya, buruh di industri tersebut, atau menjadi pejabat-pejabat di industri terkait. Sedangkan untuk pertanian dan peternakan, presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Kemudian kita menengok ke benua Afrika. Mata pencaharian utama bagi penduduk Afrika adalah sektor pertanian. Angkanya mencapai antara 60 sampai 75%. Di antara hasil pertanian mereka adalah kapas, karet, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, gandum, tembakau, dan kurma.
Kemudian masih ada lagi satu benua yang jarang disinggahi oleh masyarakat, yaitu benua Antartika. Oleh karena benua ini tidak memiliki penduduk asli, mereka rata-rata bagi para pendatang tinggal di stasiun penelitian. Karena kebanyakan yang datang ke wilayah Antartika yaitu para ilmuwan dan para peneliti. Sehingga mereka singgah di benua Antartika dalam waktu terbatas. Nah, karena benua Antartika, masyarakat yang ada di situ adalah masyarakat pendatang dan rata-rata seorang ilmuwan, bukan masyarakat biasa, maka sumber penghasilan mereka yaitu dari eksplorasi ilmiah, kemudian prospeksi biologis, dan pariwisata. Dan ini yang lebih menguntungkan bagi masyarakat yang ada di benua Antartika. Saudaraku sekalian, itulah data pekerjaan yang banyak dilakoni atau digeluti oleh masyarakat di masing-masing benua yang ada di dunia ini. Dan ternyata sebagian besar adalah pekerja buruh dan wirausaha. Nah, profesi ini di Indonesia bergabung dalam komunitas Sobat Ngarit Nusantara. Sehingga sangat tepat jika komunitas Sobat Ngarit ini terakomodir di masing-masing benua. Dengan begitu, selain kita bisa saling bersilaturahim, juga bisa sama-sama membangun relasi untuk meningkatkan ekonomi kita. Semakin banyak teman, semakin banyak peluang untuk mendapatkan rezeki. Semakin mudah kita mendapatkan job atau mendapatkan pekerjaan. Karena sistem ta'awun atau sistem kerjasama itu semakin banyak anggota kita, semakin banyak relasi kita, maka semakin mudah bagi kita untuk mengembangkan ekonomi kita. Nah, untuk menjadikan komunitas Sobat Ngarit ini populer hingga di seluruh benua, maka silahkan posting poster atau tulisan Sobat Ngarit Nusantara atau cukup Sobat Ngarit di setiap akun media sosial kita masing-masing, dimanapun kita berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, baik dari masyarakat Indonesia ataupun dari masyarakat non-Indonesia. Artinya Sobat Ngarit ini tidak kita batasi hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi ini kita jadikan wadah silaturahim untuk komunitas pekerja kasar di seluruh dunia, yaitu melalui antar benua yang ada di dunia ini. Dengan begitu, lambat laun kita bisa dikenal di seluruh penjuru dunia dan bisa saling memberikan kemanfaatan bagi teman-teman yang lain. Sementara seperti itu, sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.